Halo, saya Max Metino, sudah bersama saya di Debat Petarung. Kali ini kita akan mendatangkan semua fighter-fighter dari One Pride 75. Ini beberapa fighter sudah datang di sini. Kita ada Steven Rardian, Renaldi Manse, dan Aib Saifuddin. Sehat ya? Renaldi, Aib. Oke, nih di sini ya. Oke, juga kita akan panggilkan nih yang ditantang oleh mereka, ya. Ada Santoso, Ahmad Sofyan, dan Fahri Rudianto. Oke. Ya, oke. Ahmad Sofyan, Fahri, oke. Duduk sini, Fahri. Mana ya? Sehat semua ya? Sehat. Kita mau bahas tentang sebenarnya di sini kalian nih kan besok mau tarung ya. Kita mau bahas tentang overweight. Karena banyak banget nih fighter-fighter yang dalam tanda kutip nih mereka nggak profesional. Dilema tentang overweight. Nah, untuk menyikapi overweight ya. Ini kan sering sekali ada yang water cutting segala macam mereka triknya ya. Nah, kalian nih bagaimana sih nyikapinnya, prosedurnya harus biasanya ada dari kalian kan kebiasaan masing-masing karena berat badan dengan fisik kalian pasti ada dan mungkin Aib dan Fahri metodenya beda dan metabolisme beda. Nah, kalian nih ada prosedur sendiri nggak untuk supaya lebih safety buat kalian amannya masuknya dan untuk kesehatan kalian sendiri gitu loh. Mungkin kita langsung dari Aib dulu ya. Ya. Dari Aib. Kalau Aib sendiri gimana nih? Kalau saya yang pasti di minggu-minggu pertandingan ya di peg week-nya udah mulai rentang 2 kilo tuh harus sudah masuk gitu. Ditambah kan sekarang di One Pride ada penjagaan berat badan. Jadi ya H-2 minggu, H-1 minggu itu udah ada. Karena jadi, karena ada yang over banyak ya. Pas udah datang ke sini overnya masih 8 kilo. Nah, itu bahaya. Pernah. Ya, betul. Pernah, dan akhirnya kita kehilangan satu partai. Betul. Kehilangan satu partai itu kalau kita hitung, waduh ratusan juta. Iya, betul. Gitu loh, kalau untuk sponsor ya. Jadi kerugian. Jadi kerugian besar, makanya kita nggak mau terjadi itu. Ya. Nah, kita melakukan prosedur itu. Oke, lanjut. Jadi kalau dari saya cukup ngikutin apa yang One Pride terapkan dengan mengikuti apa yang mereka kasih gitu. Rangka jenjang berat badannya. Nah, nanti pas H-3 atau H-2, nah disitu mau nggak mau saya harus water cutting juga. Karena berat harian sama saya berat di saya tanding lumayan beda jauh. Beda jauh ya? Lumayan beda jauh. Tapi nggak jauh banget juga yang sampai 8 kilo enggak. Cuma mau nggak mau supaya nggak kehilangan massa tubuh terlalu banyak, saya harus water cutting juga tetap. Pas hari H berapa? 3 kilo lebih hari H atau penimbangan kilo, maksudnya? Ya? Oh enggak. Pas lagi tandingnya udah balik ke nambah berapa kilo? Paling 3 kilo paling. 3-2 kilo lah paling. Tapi itu soalnya saya sendiri belum bisa dibilang belum mendapatkan pola yang cocok, yang bagus gitu. Dan saya sendiri juga udah begitu lama kan? Memang saya udah lumayan lama, cuma karena keterbatasan ilmu saya sendiri, saya ngerasa saya belum mendapatkan cara yang memang wah ini paling optimal gitu. Jadi saya lihat kan orang-orang luar negeri, orang UFC dia bisa bertambah sampai 10 kg gitu setelah penimbangan. Saya belum bisa menemukan caranya gitu. Ya mungkin. Tapi saya belum bisa gitu, belum tahu cara yang baik. Dan saya cukup ragu juga gitu untuk mencoba hal baru, takutnya gagal kan. Karena nggak bisa coba-coba. Nggak bisa coba-coba. Kecuali coba-cobanya pas lagi latihan. Pas lagi latihan mungkin bisa, tapi terlalu berat untuk saya coba pas latihan rasanya. Karena buat saya motong berat badan itu bisa dibilang pertarungan pertama buat saya. Iya. Penting ya? Penting banget. Kalau dari Fahri gimana? Kalau masalah berat badan, menurut saya seorang fighter harus paham metabolisme pribadi ya, Mas. Oke, iya. Tiap orang beda-beda kan? Beda-beda ya. Jadi masing-masing fighter itu harus paham. Kenapa dengan dia tahu dirinya, dia tahu melakukan apa gitu. Karena seseorang itu bisa sehari latihan bisa turun 2-3 kilo, tapi yang lain belum tentu. Nah, pertama itu. Baru kalau untuk treat latihan memang sih sejauh ini kan seperti yang disampaikan tadi Coach, kalau One Pride udah ada rule-nya ya, masalah 2 minggu dan H-7 hari kan gitu Coach. Jadi ya kalau saya setuju sih memang harus ngikut itu aja Coach.
Tapi kalau untuk reboundnya tadi, kalau saya sih berharapnya bisa rebound sampai 6 atau 8 kilo. Gitu. Kalau pribadi saya. Berharapnya. Berharapnya. Biasanya? Paling mentok 4 kilo udah bagus. 4 kilo. Itu udah bagus sekali. Tapi gini, sebenarnya ini tuh ya ada keuntungannya, ada kerugiannya. Kerugiannya kan ginjal kena, organ kena. Pernah ada yang bahkan di salah satu promotor, bukan peserta tanding sih, pada saat dia lagi water cutting, pada saat dia lagi nge-cut, itu sampai meninggal. Nah itu untuk jangka panjang tuh nggak sehat kan sebenarnya. Pasti Bud, ketika kita berbicara metabolisme dan kebutuhan cairan, ketika kita terlalu banyak keluar air pasti bermasalah dalam bisa mati. Bisa mati Bud. Bisa mati. Makanya ya kalau kita baca beberapa referensi ya maksimal 10 sih, 10% dari berat harian kita. Kalau saya pakai 10% itu. Nah, dalam jangka waktu? Ya. Kalau saya 10 hari itu memang di 2 minggu, 10%. 10 hari, 2 minggu. 2 minggu. Oke. Saya karena berharap reboundnya tadi. Oke. Tapi badan ngerasa gimana pas hari hari lu merasa fit nggak sih? Kan itu penting. Di angka 80%. Hah? Di angka 80%. Jadi lu mau korbanin 20% itu untuk berat itu? Ada plus juga, dia dapat plusnya kita dibobot, di pressure. Lemes itu kan biasa masalah main di mood aja, ketika mood bangkit itu bisa. Oke. Ya, awal-awal sih, tapi kalau kita udah adrenalin pasti naik. Kalau menurut saya sejauh pertandingan ini sih. Oke. Nah, kalau untuk Manse gimana? Untuk menyikapi overweight dulu nih. Kalau menurut lo orang overweight gimana sih? Overweight ya nggak profesional aja sih, soalnya saya selama fight nggak pernah overweight. Selalu masuk ya? Selalu masuk ya. Dan biasanya yang paling susah itu pertama kali nimbang berat badan. Pas fight kedua, ketiga udah tahu, saya bisa kontrol berat badan saya gini-gini. Oh gitu. Biasanya gitu sih. Nah lu berapa lama nih? Lu apakah melakukan ini juga, water cutting juga atau metodenya lain? Iya. Terus berapa lama lu biasanya? Water cutting juga sih. Biasanya 2 minggu sih, sama sih kayak yang dikasih one plate gitu, 2 minggu ya? Ikutin itu. Oke, ya itu sih sebenarnya. Tadinya kita losin, cuman ya itu ada yang overnya sampai 4 kilo, 6 kilo, 8 kilo, akhirnya partai banyak yang batal gitu loh. Makanya kan kita sebagai promotor kan rugi ya. Mau nggak mau, ya gimana caranya? Sponsor nggak mau tahu lo harus segini kuotanya. Ayo kita, kita bikin begini supaya apa? Fighternya juga nggak bisa overweight gitu loh. Demi menjaga. Lu bayangin kalau lu datang nih, lawan lu overweight lu nggak jadi tanding, bete kan? Lu di jauh-jauh datang dari Bali. Bener nggak? Lu setuju nggak dengan ini? Setuju kan? Nah, kalau menurut Ahmad Sofyan gimana mengenai hal ini? Mengenai overweight dan overweight dulu. Kalau menurut saya, kalau overweight sih balik lagi ke diri sendiri, itu tanggung jawab masing-masing. Mau makan sebanyak apapun tetap tanggung jawab harus ke diri sendiri. Berani bakar ya berani makan ya berani bakar. Tanggung jawab itu. Kalau masalah overweight saya mikirnya jangka panjang. Jadi maksimal saya 3 kilo di berat normal saya. Oke, 3 kilo ya. 3 kilo. Range-nya. Karena kalau udah lebih 4 sampai 5 kilo itu benar yang Prof bilang bakal lari ke ginjal, ke jantung. Makanya maksimal saya 3 kilo. Oke. Yang sih. safety aja ya. Tapi karena kita mikir jangka panjang kan, nggak mungkin kan kita ini terus. Tapi pandangan lu terhadap orang yang melakukan hal itu dan miss weight gitu loh pada saat timbang. Gimana pandangan lu? Apa ya? Mungkin dalam sesi latihannya dia belum mengukur dia punya berat badan, Bro. Jadi dia fokus dia punya strength, massa otot. Kan semakin massa otot naik, berat pasti naik. Jadi dia nggak fokus di situ. Pas 1 bulan dia mau turunin berat, tahu lonjak tinggi berat badannya, mungkin dia bingung di situ. Karena semakin saya aja ngerasain semakin saya makin strength, berat saya hampir 64 kemarin terakhir. Tapi saya paksa turun sampai sekarang sampai 60, 62 saya stabil jaga situ. Makanya semakin apalagi program Master Juli, strengthnya saya jabanin benar-benar kayak otot gue naik gitu. Tapi berat badan gue naik. Jadi gimana caranya berat gue stabil, otot gue yang naik gitu. Iya dong, itu penting. Jadi, itu. Harus jangan lemak yang naik ya. Orang makan kalori gitu banyak yang salah tuh. Banyak yang salah. Itu mau naikin berat, tapi yang naik lemak, Bro. Bener, karena rata-rata orang habis main strength makanya jorok kan kira gitu kan. Itu larinya kan ke lemak. Kalau Steven gimana, Per? Lu kan gua kemarin kurus banget sampai begini gitu. Aku mau timbang badan sampai kurus banget. Nah, lu menyikapi overweight bagaimana? Dan prosedurnya lu gimana? Sama sih kayak fighter-fighter lain. Kalau overweight itu nggak disiplin dan tidak profesional gitu loh. Jadi ya kalau saya pribadi sih saya berusaha untuk mengikuti semua prosedur yang sudah diterapkan oleh pihak promotor gitu loh. Oh gitu ya.
Dan lu range-nya berapa waktu sebelum tanding pas Normal sama? 3 kilo. 3 kilo juga? Mungkin Jadi- kalau saya terlihat lebih kurus mungkin karena memang saya kecil aja tuh loh. Iya, iya. Mungkin. Ini Mungkin, saya Steven nggak nih, gue kenal udah lama. Dia sempat sampai 80 kilo loh tahu. ya? Iya, dulu sempat sampai 83. Gue kenal dia dari dulu nih. Itu bahagia berarti. Hah? Itu bahagia Waduh, berarti. Itu salah makan. itu. Bukan bahagia Waduh, tuh. tapi Dulu ya. Wah, dari parah. dari dia nggak dari awalnya waktu itu sama Fajar Sidik itu Iya, masih iya. yang normal ya. Iya, iya. Berarti masih normal lu. Terus tiba-tiba Mulai cedera lah. apa? Cedera terus Lu langsung, recovery, wah, lu hampir berapa kilo waktu itu? 20 kilo lebih lah. Berarti waktu itu beratnya bisa 70 apa 80 Oh, ya? 83. 83. 83 men. 83. Wow. Terus sekarang lu ke 56. 56 karena dulu itu waktu dapat tawaran fight-nya di 57. 57 lu ya. Karena saking Iya. memang pengen mau berkarir ya. Iya, iya. Jadi diikuti. Soalnya kalau yang 60 70 tinggi-tinggi. Iya. Gue pernah waktu itu ditawarin yang 70 lawannya dari Brasil tingginya 190. Gue ngeliatnya begini. Ya, gede banget kan? kan mereka. Ah, ini males aja nih. Gitu. Juicy. Tinggi banget nih, 70 segitu. Iya, jadi memang penting sih untuk ini. Nah, kalau Santoso gimana? Saya pernah mengalami lawan saya over kan 2 kali. Wah, curhat. 2 kali. Tuh, sampein tuh orang-orangnya di situ tuh. Dulu yang pertama aku Mas Gunawan dulu pernah over sama saya. Iya, iya. Terus habis itu Agus itu satu Agus nanti main lu. Iya. Lawan Rama. 1, biar denger juga, biar dia tahu juga. Biar Karena- tahu, Gus. Tadi Rama juga udah ngomong. Tadi Rama kan di sini, Iya. ya kan? Dia juga udah ngomong tuh ke Agus di kamera. Gus, lu jangan overweight lagi. Nah, sekarang lu Nah, low iya. lagi. Nah, oke. Berarti 1 kilo 8 atau 7 nggak tahu lupa aku. Nah Iya, itu iya. otomatis habis makan, habis timbang otomatis naik. Berapa? Iya. 3 atau 2 kilo. Kemarin saya kalah power. Kalah power ya. Banting-banting. Kalah power juga. Nah, nanti gue mau bahas juga nih Nah. mengenai ini ya. Terus. Habis itu kalah power. Ah, Otomatis strength-nya juga dapat. Dia kayak pas saya latihan, dia makan. Enggak. ah. Ini berarti berat gini. Nah, otomatis kan ibarat dia tidak menghargai lawannya kan. Wah, kayak iya gitu. benar juga sih. Ya harusnya fair ya. Ya, harus fair lah. Jadi semua setuju nih, maksudnya lu sebagai fighter profesional, kalian semua di sini setuju apa enggak gitu mengenai lu harus in. Ya harus sebenarnya harus. Harus in? Harus. Kalau Iya bisa sih sih ya. potongannya harus lebih. Potongan harus lebih. Nanti kita bahas juga. Iya itu karena kemarin Nanti kita bahas juga di sini. siapa namanya? Yang dari Solo itu kan karena over kan minta 100%. Iya. Karena kan Itu si Ananda Wahyu. Iya, Ananda Wahyu lawannya Samuel Simanjuntak. Iya. Dan lebih dari 2 kilo. Dan Ananda minta potongan 100%. Iya, harus. Dan Ananda nggak mau main kalau nggak Nah, dipenuhi. Iya. Dan kalau dia nggak dipenuhin kan nanti di blacklist tuh. Iya. Dia nggak bisa tanding lagi. Akhirnya si Samuel menyatakan iya, gitu loh. Menyatakan mau tanding, akhirnya tapi gini, akhirnya jadi kalah. Ananda jadi kalah karena overweight-nya jauh. iya. Nah, sama kayak pengalaman lu, ya kan? Itu mempengaruhi banget itu. Nah, lu rasanya gimana gitu? Lu kalah gara-gara lawan lu overweight, ya. Nah, yang punya pengalaman itu kan Iya, Santoso. siap. Nah, rasanya lu gimana? Wah, itu aduh nyesel banget itu. Hah? Mau bridge gak kuat karena berat semua tuh press terus Di-press. powernya juga. Habis itu aduh kalah lagi. Apalagi itu menurutku tiket untuk bisa perebutan sabuk. Wah, itu Iya, sakitnya iya. itu di hati Sakitnya- juga ya. Tapi sedikit ketutupan sih yang sama ada berapa persen. Ketutupan. Iya, Tapi saya- worth it nggak sih? Gini, lu mendingan lu dapat ketutupan itu atau mendingan udah masuk aja, tapi kita lihat hasilnya bagaimana. Worth it nggak segitu ketutup gitu? Kurang worth it karena Kurang apa worth ya it, kan? mendapatkan posisi itu kan sulit menurut saya kan. Jadi Mendapatkan nggak itu seberapa kan, nilainya iya, dibandingkan lu punya prestasi iya, ya? Prestasi. Mendapatkan sabuk apalagi kan diimpikan banyak faktor kan. Iya. Pengen Kalah punya gara-gara sabuk. overweight. Ada nggak selain Santoso di sini yang pernah kalah gara-gara overweight? Saya bro. Nah, gue tahu waktu itu siapa? Daniel ya? Tapi saya udah balas dendam. Daniel ya? Iya. Daniel ya? Daniel, dia nih gemuk KO, kayak pohon tumbang. Tapi abis itu dibales. Balas, bro. Dibales. Karena kita sama-sama naik kelas. Dan Iya, lu sama-sama saya udah naik bilang kelas. kalau emang benar-benar lu atlet, lu profesional, kita berat dulu nomor 1. Lu waktu kalah, lu kan overweight, tapi lu terima. 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 Mau nggak mau Terus- kan itu udah pertama kali COVID, bro. Dan Iya. habis itu stop lagi one plate. Nah, lu di KO,
Terus begitu bangun, lu rasanya gimana? Beda bener buat apa sampai 2,4 kalau nggak salah. Iya, nggak maksud rasanya gimana lu Kayak kalau udah lawan bangun lu tidur, overweight gitu. kayak udah bangun tidur, kayak ngerasa belum tanding kemana tuh. Tapi pas bangun lu langsung tahu, gua kalah nih, atau gua kenapa gitu? Nggak sadar. Pas Nggak sadar. bangun tuh kayak Kenapa nih? Ih, gue jalan ke rumah ke medis nih bikin apa? Belum tanding. Pikirnya mau tanding, banyak kayak gitu. Karena emang beda power banget gitu. Iya. Kerasa banget 2,5 kilo. Short term memory loss. Loss. Iya, lu short term memory loss. Begitu lu kena KO, lu short term memory loss. Pas lu bangun, malah ada yang begitu bangun dia langsung mau fight lagi. Ada. Banyak kayak gitu. Ada, banyak. Tapi selain ini berdua ada lagi? Belum. Jangan deh ya. Jangan deh ya. Tapi ngomong-ngomong begini Power kalian nih. yakin nggak nih pada masuk nih besok? Yakin. Harus lah. Ini hadap-hadapan mau berantem nih. Hadap-hadapan mau berantem nih. Oh gitu ya. Jadi, nah mereka yang nggak overweight, mereka yang nggak masuk, nggak weight in ya, pasti seluruh dunia udah ngecap mereka nggak profesional. Menurut tanggapan kalian gimana? Mungkin dari Aib. Ya betul. Memang nggak profesional seperti tadi Stepper bilang. Satu orang nggak bisa masuk berat badan yang ditentukan, dia udah menunjukkan kalau dia nggak profesional. Satu, dia nggak profesional atas profesi dia sendiri. Kedua, dia tidak menghargai lawan. Itu. Meskipun ya di balik itu semua mungkin dia ada taktik atau strategi tertentu itu masalah dia gitu ya. Tapi di balik itu semua dia udah pasti dan udah jelas itu lambang tidak profesional. Ya karena dia janjiannya udah di berat itu ya. Janjiannya, dan itu bukan dadakan loh, bukan dadakan kayak, lu mau nggak? Kalau dadakan gua, kan gitu. kita bisa bikin catch weight. Itu bisa ada janjian catch, makanya berapa. ya, Kalau dadakan ya. Tapi kalau dadakan. dikasih tahu berapa bulan, ya mereka harus udah siap. Iya. Jadi nggak profesional, nggak setuju. profesional. Jadi kayak lu tuh niat nggak sih gitu? Iya sih, males aja ya. Males aja udah janjian di ya sini. meskipun tadi kan bilang Mas itu ada potongan gitu ya, ada potongan kita berapa persen. Tetap aja karena yang kita cari kan ya mungkin kita para petarung butuh duit juga, tapi kan di balik itu semua kita perlu legacy gitu, kita perlu kebanggaan gitu yang kita dapat karya kita ya, karya kita dalam hidup ini kita harus berkarya, jangan cuman ini doang ya, ngomong doang gitu ya, tapi dan ada karyanya dan saat kita menang pun, misal kita menang melawan orang yang nggak profesional, kan kita juga merasa nggak begitu bangga gitu. Betul. Karena apa? Kalau dia profesional berarti kita udah melakukan atau menaklukkan orang yang benar-benar komitmen sama profesinya, komitmen sama pertandingannya gitu. Jadi ada pride lebih lah gitu di situ. Tapi saat kita melawan orang yang nggak profesional, saat kita menang pun kita nggak bangga, apalagi kalau kita sampai kalah gitu. Ya kemarin ada yang ngomong gini. Kalau sampai kalah berarti kita udah termakan sama strateginya dia kan. Dan itu bukan strategi, menurut saya itu sebuah kelicikan. Benar. Ya, banyak dipakai loh. Ya, karena mau kalau di boxing, di bela diri stand up mungkin nggak begitu berpengaruh sama berat badan. Ya meskipun strength ada gitu ya. Tapi kalau di MMA kan ada grappling, nah itu sangat karena misal bedanya sekilonya atlet sama sekilonya orang normal itu berbeda. Ya, sekilo otot beda sama sekilo lemak. Ya, bedanya di situ. Mungkin kalau orang awam kan mengira, bedanya cuma 1,5, cuma beda 2 kilo kok sampai cancel fight gitu. Mereka nggak paham. Masa tubuh atlet itu berbeda sama masa tubuh. Dan lebih beresiko. Lebih beresiko, betul. Bahkan di amatir lu lewat 0,1 aja kagak dikasih main. Ya, langsung di amatir lu. Langsung diskualifikasi. Karena udah lapis 2, lapis 3 yang nungguin, yang disiplin. Yang disiplin, ya kan? Betul. Ya kalau dari Fahri gimana? Mengenai nggak dicap profesional, setuju lu? Setuju sama pendapat Bang Ari. Sama ya, sama semua. Idem. Ada komen lu? Ada komen? Udah sampai. Kalau dari Manse? Sama sih. Setuju juga kalau harus fighter profesional itu harus berat badannya masuk. Kacau sih kalau nggak masuk, berarti kalau misalnya dia udah sering tanding itu di depan itu. Komporin dulu. Udah pernah ini nggak overweight? Saya overweight terakhir itu lawan Brando, dan saya pun menyatakan kalau kelas itu setelah ini saya naik kelas. Itu pada diri saya sendiri. Berarti kalau di flyweight nggak bakalan overweight? Saya nggak bakal flyweight. Berarti kalau overweight ada kelicikan berarti. Wah, ada kelicikan. Itu yang tadi diomongin. Kalau bahasanya bisa. Kalau saya yakin sama diri sendiri, berarti saya harus menghargai saya punya lawan, harus sesama balance. Jadi setuju ya, nggak profesional ya kalau lu nggak masuk ya. Steven gimana, Fer? Ya sama sih sebenarnya. Basically sama semuanya. Sama. Ya, sama ya. Sama juga. Sampai Santoso. berat
nggak masuk gitu. Iya. Cuma Lagi kan dua orang ini pasukan sakit hati. Ini Ya dua orang ini wajar pasukan lah. sakit hati nih. ya wajar lah kan, dia namanya lawannya overweight ya wajar lah gitu loh. Apa-apa. Udah lawan overweight gue kalah lagi bang. Iya, iya, Mas. Nah itu, nah yang gue pengen ngomong lah. Ini dia nih, ini dia nih yang paling seru nih. Siap. Ya, ini kan jadi ajang kesengajaan. Iya. Ya, kalau menurut lu ini mereka ada yang nggak sengaja, ada yang kesengajaan, bener nggak? Menurut saya pribadi Iya. mengalaminya kayak sengaja karena sengaja, ini karena tiket yang tadi ya? Iya, karena tiket untuk mendapatkan bukan sabuk kan itu. Karena kalau beratnya terlalu jauh kayak misalkan 1 itu lumayan. 1, terus sampai bisa ada yang 4 atau 8 ya itu menurut saya sih emang udah gak niat kayaknya. Iya. Masa dia nggak punya timbangan di rumah gitu ya? Jadi terus kalau Di gym. misalkan latihan juga kan sehari-hari kan seminggu 3 kali pasti harus ada check weight-nya lah. Gitu. Iya. Ya kan Senin, Rabu, Jumat itu harus ada check weight-nya kan. Gitu. Kira-kira itu udah ada berapa gitu loh kan. Iya. Di balik makanannya yang bersih atau apapun ya kalau dianya licik makan makanan yang lain ya kita kan nggak tahu gitu. Jadi Tapi menurut Stever ini ada faktor kesengajaan ya supaya Nah, menang. kalau lewatnya sampai 2 kilo, Ya. 4 kilo, 8 kilo Jadi ya iya. jadi ada gitu fighter nih yang modusnya gua nggak apa-apa dipotong duitnya, tapi gua menang. Ada nggak? Ya, ada aja. mungkin buat sebagian orang pride kemenangan tuh Tapi apa kalian menurut kalian tuh menang? Kayak gitu. ya menang kan. Ya menang sih Menang. dicatat menang ya benar Iya, juga. dicatat Benar menang. juga dicatat menang ya. Menang. Gitu. Menang. Tapi kan ya balik lagi kayak tadi segi profesionalitasnya kita nggak dapet. Gitu. Iya, profesionalnya nggak Biasanya ini sih ya. tidak menghargai. Nggak menghargai Selain diri, lawan lawannya juga diri tidak sendiri juga ya. Tidak menghargai, lebih ke profesinya sih. Profesinya. Nah kayak gitu kan orang jadi males ya. Karena kita kan bisa lihat orang yang benar-benar niat buat sesusah-susahnya nurunin berat kayak apa tuh kita bisa lihat gitu. Dan nggak mungkin orang yang misalkan dia harus miss weight gitu, dia harus miss weightnya bisa sampai 1 kilo itu nggak mungkin. Iya, iya. Kalau iya. dia niat gitu, Iya. walaupun pada akhirnya dia miss weight gitu misalkan Iya. 1 kilo itu menurut saya nggak niat aja gitu. Emang udah males kayaknya nurunin gitu. Ya jadi memang mereka tujuannya pokoknya gue menang aja lah ya. Pokoknya ini gue dipotong-potong deh. Gitu. Kalau Mansi sendiri menurut lu gimana? Ini mengenai kesengajaan ini, sengaja nggak sengaja ini? Kemungkinan dia takut sama lawannya. Takut Kalau ya? sengaja iya. Wah gue naikin. Apalagi berat. udah 4 kilo, 5 kilo, kacau. Takutnya takut kalkurus. Sofian gimana? Waktu lu ngelihat si lawan lu yang kemarin lu kalah KO, waduh, lu sempet mikir nggak wih berat segini? Ya sempat mikir sih sama yang kayak Sengaja nggak nih gitu loh? Bang Santoso bilang yang lihat Agus makan, kita ada tahan makan, dia makan. Sama saya ngelihat Daniel pun begitu. Ini orang over nggak sih? Gua Tapi lu ketemu di restoran masih makan gitu? Masih makan, bingungnya. Ini gue tahan makan, tahan minum, dia Makan makan banyak enak. ya. Males banget. Lu Pertanyaannya videoin cuma hasilnya. satu, Zat. Dia enak Langsung atau lu tidak? videoin tuh. Iya. Videoin. Ini kok lawan gua makan ya, lu story gitu loh. Pertanyaannya ini beratnya Kayaknya masuk kemarin- atau enggak itu aja. Nah iya, kayaknya nyantai nih. Kalau nggak makan kan pasti puasa ya? Puasa, Mukanya puasa. bete, ya. Bete. Mukanya diem. Dan marah-marah. Ini asik Lihat aja makanan makan. aja kesel kan. Kalau lagi over tuh lihat makanan kesel. Kesel. Ya lu kalau lagi lapar gimana mah? Ngeliat makanan. Kalau dari Pali gimana? Belum pernah ngalamin sih Gus, tapi ya mudah-mudahan jangan sampai lah. Jangan sampai. Tapi mengenai kesengajaan ini, lu ngelihat ada modus-modus dari fighter itu? Kalau sengaja berarti udah curang kan? Iya, iya. Ya kan? Lu pernah ngalamin nggak? Atau lu tahu bahwa oh memang ada ajang kesengajaan ini? Rumor. Lu dengernya kayaknya, rumor. Tapi belum pernah tapi lihat belum langsung. pernah ngalamin langsung. Belum pernah langsung rumornya gitu. Tapi seandainya ada fighter yang memang punya niat seperti itu ya harus belajar lagi nilai-nilai petarung lah. Oh, Dari nilai-nilai kawan-kawan- petarung. ya, Nilai kawan- seorang samurai ya. Kawan-kawan kan ngomong, Iya. kita nengok makanan aja hal yang kebutuhan pokok nih, Ah. kita kesel, Iya. dia makan, wah, Dia makan. ya dia makan nih, mak. Gitu, Iya, jadi iya. berarti kan Begitu tidak- kalah lagi bisa. kita tambah itu. Maaf ya. Siap, aman. Kan dia balas Aman, tadi. aman, aman. Belum balas loh. Dia belum balas, saya udah Nanti balas. kasih tau Agus nanti. Kasih tau Gus. Ayo Gus. Revenge. Fokus dulu, Gus Tiper Siap. kalau gitu. Iya. Kalau dari Aep gimana Aep? Mengenai kesengajaan ini. Kalau sampai sengaja yang seperti tadi dia bilang ya, berarti itu orang licik.
Kalau dia sengaja, kalau itu tidak kesengajaan seperti tadi bilang stepper, kalau nggak sengaja itu nggak mungkin sampai oper sampai sekilo. Betul ya. Kalau meskipun miss weight itu paling ya 0,0 lah di bawah 0, sekilo ya. gitu ya. Tapi kalau Karena sampai timbangannya beda di rumah sama di ya sini mungkin ya. bisa jadi kayak gitu, atau mungkin dia udah di batasnya dia gitu sampai dia nggak bisa Oke. ngedropin lagi gitu. Tapi kalau sampai dia memang benar-benar sengaja ya itu licik sih menurut saya. Licik. Licik. Tapi nggak menurut lu ada menghargai. nih yang sengaja nih. Dan Saya kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Tapi kalaupun ada, ya saya bilang lu licik gitu. Kalau ada. ya semoga sih nggak ini ya, nggak terjadi nih Ya. di besok. Nah, terus tadi kan kita ngobrol tentang si Ananda Wahyu. Iya. Ayo lo, ini serem nih omongannya. Hati-hati lo kalian. Kalian besok timbang badan lo. Kompensasinya 100%. Dihibahkan untuk lawan. Dan itu dilakukan Ananda Wahyu sama Samuel Simanjuntak. Setuju nggak? Beneran setuju dengan Siapa yang saya. setuju? Ayo angkat tangan. Ada yang setuju nggak? Ya menurut saya sih peraturan tetap peraturan ya. Peraturan tetap peraturan. Jadi pada setuju di sini. Enggak kayak misalkan apa yang dilakukan Ananda Wahyu sama Samuel Simanjuntak. Sampai dia bilang, "Ya udah dia tahu nih, oh Samuel bagus, terus gua 100, kalau enggak gua enggak mau main gitu." Kalian setuju gitu? 90% lah. Iya, buat Kemarin bola. Ananda Wahyu 100%, Bro. Karena overnya mungkin 100%. lebih dari 4 kilo lebih kan. 10% Ya makanya gue bilang ini pertanyaan nih, ngiri-ngiri sedap nih buat kalian jawab nih. Ya kalau itu balik lagi kebijakan promotor lah. Nah, kalau kebijakan promotor kita udah ada. Karena kan kan? kebijakan promotor pasti kan setiap promotor pasti ada aturannya. Contoh Betul. misalnya sudah berapa kali miss weight dia akan di ban gitu kan. Betul. Ya kita nggak usah bicara bayaran dulu deh. Hmm. Untuk dari segi disiplinnya itu dulu deh. Iya. Gitu. Jadi kalau dari promotor tuh dia Kalau bayaran kayak gitu dipotong mah pasti itu menyusul lah untuk penalti berikutnya pasti Iya. akan ada. Jadi kalau mereka lebih dari 2 kilo, mereka overweightnya 2 kilo, itu udah dipotong 50%. Lebih dari 2 kilo, itu udah negosiasi tuh. Negosiasi di antara kalian. Tergantung kalian tega nggak nih. Kalau Ananda kan sih kemarin tega aja tuh, 100%. Nggak salah juga sih dia. Nah, salah nggak gitu si Ananda? Nggak salah juga. Nggak salah juga kan? Kalau menurut saya 8 kilo, big amount of the Iya. body weight, lumayan itu. Iya. Ya kan? Cuman waktu itu yang 8 kilo bukan si Samuel loh, waktu itu. Ya cuman ya maksudnya ini dihibahkan untuk lawan ya, seperti Ananda Wahyu. Menurut kalian si Ananda tuh bagaimana? Ya, Ya, gimana tega itu kan sih. aturan ya kan? Tapi salah nggak sih dia dalam hal ini? Kan itu. Kan dia- Secara aturan tidak salah. Nggak salah ya dia. Maksudnya tapi dia tega loh. Samuel pulang nggak dapat apa-apa loh. Harus yang dilihat Samuelnya juga. Samuel kok 3 oper. Oh iya juga. Iya, Dua sudut pandang dong. Udah gitu overnya banyak Iya, lagi ya. Iya. Habis itu kalah lagi. Nah, itu. Kan Ananda kalah loh. Kalah. Iya. Ananda Wahyu kalah loh. Karena beda bobot. Kalah bobot, Nggak udah apa. ditonjokin sama Ananda. Kagak KO nih orang nih. Habis itu berbalik dia lemes. Dia udah masuk kan, Ananda masuk, Samuel nggak masuk. Ananda nih pas lagi fight dia jadi lemes, lawannya seger karena makan. Iya. Iya dong. Overweight dia, ya seger, orang seger sama orang lemes. Ya. Terus bangga nggak sih sebenarnya lo kalian tuh kalau misalkan menang, tapi karena kalian menangnya overweight gitu loh. Malu sih harusnya. Aku malu. Harusnya malu sih. Malu ya. Ya kalau lebih banget ya. Bahkan dia datang ke event pun harusnya dia malu. Oh gitu ya? Iya harusnya. Dia Pas lagi datang- fight-nya di event iya, ya, malu. Ya harusnya malu dia. Gak profesional kan. Nah, jadi perlu nggak sih sanksi resmi gitu loh dari promotor yang tegas nih untuk overweight ini gitu loh? Oh iya, Seperti perlu. contohnya. Perlu. Perlu ya? Dengan batasan tertentu ya mungkin perlu. Misal Ada, ya, kayak tadi aturannya. hitungan kayak over dari 2 kilo atau 2,5 kilo, wah kamu perlu sanksi ya. Mungkin karena tadi kan bilang stepper kan dia udah pengalaman banget gitu dia bilang kalau missnya 0,5 0,3 itu mungkin karena memang dia udah di batasnya gitu. Tapi kalau missnya sampai 2 kilo mau gimana itu? Iya, iya. Ya jadinya nggak ini. Kilo kan? itu beda dengan ons. Iya benar sih. Ya beda lah, kilo, Terus juga- otot lagi. Dan- Ini fighter kita otot semua Iya. bukan lemak. Kalau lemak kita nggak peduli gitu. Iya. Ini muscle, otot Masal, gitu. Jadi, sulit bedanya dibakarnya. itu akan jauh sekali. Dari powernya, strength, endurance-nya, ya, stamina-nya itu pasti beda karena mereka akan abis-abisan dia cut weight-nya. Betul.
pada hari H mereka lemes, lawannya seger aja makan ya. Iya. Ya udah nih, ini kalian masing-masing kan akan berhadapan nih besok. Ya, betul. Sorry. Bahkan berhadapan besok, mau disampaikan nggak nih buat yang ada di depan ini? Iya dong. Saya dong. Sampai ketemu besok. Siap. Pemain terbaik. Amin. Siap. See you tomorrow. Balas. Ya, Fahri, sampai ketemu besok dan kita tunjukkan siapa yang terbaik di antara kita dan siapa yang pantas untuk kembali mendapatkan kesempatan untuk melawan sang juara. Siap. Mantap. Formal banget nih kayaknya. Manse dong, Manse. Yo, lu mau ngomong apa dia nih? Besok mau fight nih sama dia. Ya, kalau ada jurus-jurus mantap kasih dulu. Apa? Kalau ada jurus-jurus mantap di striking, coba kasih dulu striking. Soalnya ini orang striking kan. Iya. Ngeri lu mau ngomong apa dia? Jurus sih nggak ada, Bro. Nggak ada. Paling, nanti muncul sendiri sih. Muncul sendiri. Saya punya jurus nggak ada, soalnya cuma bisa biasa. Paling muncul sendiri nanti. Muncul sendiri. Steven, untuk Santoso silakan kata-kata mutiara lu. Saya. Iya. Sampai ketemu besok. Sopan bener loh. Padahal dulu pegajulan nih. Iya, dulu. Steven yang dulu lagi nih loh. Buka kartu lagi. Tenang gitu ya. Sama-sama Iya. Tadi gua nggak denger. Sama-sama begajulannya. Biasa kalau usia makin bertambah tuh makin bijaksana. Kalau Santoso? Kita tunggu Sabtu depan ya. Siap. Oke, pertandingan kita gimana? Semoga kita memberikan terbaik untuk pencinta One Pride. Amin. Kita di ring boleh bermusuhan, ketika kita di luar ring kita teman. Oke, tas dulu lah. Nah ini ya. Oke, ya ini bakal seru lagi nih berdua nih jago ground fighting. Wah ini juga nih MMA, di stand up ground jago. Ini sama-sama keras ini. Ini pukulannya Ya, keras nih. sama. Apa yang keras? Pukulannya Keras. nih. Ini Fahri juga bagus nih lagi naik daun. Oke, kalau ini dan terima kasih untuk IMP dan KPC yang mensupport acara kita di debat petarung. Sampai bertemu di debat petarung berikutnya. One Pride untuk Indonesia. Oh, thank you ya. Thank you. Siap. Siap. Sip. Silat. Stay ready.